Buang. Oke. Jatuh lagi. Hati-hati. Pasang susuk memang menjadi favorit banyak orang yang ingin mendapatkan pesona secara instan. Cara metafisika ini mudah dilakukan dan murah. Akibatnya, fenomena pasang susuk hingga kini masih terjadi. Meski prakteknya tidak jarang sembunyi-sembunyi. Tapi rupanya banyak kasus salah susuk atau susuk yang kedaluarsa sehingga memberi efek buruk kepada pemiliknya. Lantas, seperti apa proses pembersihan susuk di dalam tubuh seseorang? Benarkah ada perlawanan gaib yang begitu kuat dari seseorang pemakai susuk yang akan dikeluarkan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bertemu Kang Dadan selepas malam ada yang menarik karena sedang didatangi seorang pemilik susuk yang mengeluh. Sudah 10 tahun susuk di wajahnya terpasang sehingga memberi efek tidak baik. Dan kepada Kang Dadan, pemilik susuk emas di dagu dan keningnya itu meminta bantuan untuk dibersihkan. Selamat malam pemirsa Ganjil, kembali lagi bersama saya Kalista. Dan sekarang kita sudah berada di salah satu rumah para psikolog bernama Dadan. Dan dia itu sekarang akan melakukan ritual mengeluarkan susuk. Jadi kita lihat aja seperti apa di dalam. Pemirsa Ganjil Misteri, saya Kang Dadan. Mudah-mudahan malam ini kita bisa kembali lagi berinteraksi tentang dunia spiritual dan misteri yang akan kita bahas. Malam ini adalah kita akan mengangkat, membersihkan susuk yang ada dalam tubuh seseorang. Apa sih alasan pertama kali mau pakai susuk itu gitu? Buat apa ya? Buat usaha. Cari jodoh juga. Dan kenapa malah memilih sekarang untuk dikeluarkan susuknya? Suka emosi. Sekarang yang mau dilakukan apa? Ya, kita akan lakukan mediumisasi dulu. Jadi kita pembuktian bahwa hodamnya ini seperti apa dan bagaimana. Jadi saya hanya mau menunjukkan bahwa karena susuk itu kan mengandung hodam, mengandung kekuatan, mengandung energi. Tapi ada kalanya ada yang cocok dengan tubuhnya, ada yang nggak cocok dengan tubuhnya. Dan biasanya ada titik-titik tertentu di susuk itu, biasanya ada tanda biru biasanya. Proses pembersihan susuk dimulai dengan mendeteksi kodam yang ikut menyertai susuknya. Itu yang membuat Kang Dadan melakukan mediumisasi sebelum proses pembersihan dilakukan. Tetapi tidak mudah karena perlawanan yang tidak lunak. Tarik nafas. Buang.
Set. Set. Assalamualaikum. 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 Ada apa nih? Dengan siapa? Hah? Saya Arnam. Kamu penunggu susuk itu? Iya. Iya. Kenapa? Kamu udah nggak dirawat sama pemiliknya? Hah? Tidak apa-apa. Saya suka dengan dia. Kenapa? Sekarang saya lepas ya. Kamu nggak sama dia lagi ya? Jangan. Saya Jangan. lepas ya. Saya lepas ya. Tolong jangan. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Ya. Masih berani? Tolong. Masih berani? Jangan keluarkan saya. Masih berani? Masih berani yang kamu Tolong lawan? jangan keluarkan saya. Masih berani? Masih berani yang kamu lawan siapa? Saya tidak takut. Oke. Stick Bang. Lantas, seperti apa proses pembersihan susuk yang dilakukan Kang Dadan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Susuk pertama yang menjadi sasaran Kang Dadan adalah yang di dagu. Ini termasuk susuk yang umum agar pemakai susuk terlihat memikat. Tapi apa yang terjadi saat Kang Dadan berusaha mengeluarkannya? Ternyata masih tidak mudah karena lagi-lagi ada perlawanan yang keras sehingga Kang Dadan butuh beberapa kali istirahat untuk kemudian mencoba lagi. Sedikit mundur, Mas. Masih ada perlawanan ya. Kenapa itu Kang? Gak mau keluar ya? Mau keluar ya. Karena sudah lama susuknya. Jadi agak sedikit berat, sedikit lama untuk ngeluarinya. Jadi biarkan dulu, nunggu apesnya dulu sebentar. Siap. Oke pemirsa Ganjil Misteri, jadi ini adalah percobaan ketiga kalinya. Semoga saat ini susuknya sudah mau keluar dari tubuh si pasien. Mari aja kita coba lihat ke dalam. Setelah melewati beberapa jeda, tanda-tanda berhasil mengeluarkan susuk sudah mulai terlihat.
Kang Dadan terus berusaha sampai akhirnya sebentuk jarum pendek berwarna emas bisa ditarik dari dagu. Terlihat susuk tersebut sangat lembut, tapi memiliki aura metafisika yang kuat. Fungsinya sebagai pemikat lawan jenis, meski akhirnya memberi efek yang tidak baik karena saking lamanya dibiarkan di dalam dagu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini udah mau dikeluarkan, udah terlihat dari permukaannya ada yang timbul di situ. Cuman karena dari tadi udah dicoba gagal terus, ini udah sangat terlihat dengan jelas. Ambil kertas putih. Nih. Deketin pemukanya dia. Kemana sini? Iya, tadahin. Oh, di mana nih bakal jadi? Dekat di atas jempol saya. Oke. Oke. Jatuh. Jadi Oke. Ya kalau untuk susuknya sendiri ini agak susah karena memang hodamnya ini gak mau lepas ya dari tubuhnya. Jadi ini salah satu susuk emas yang dipakai sama pasien kita. Jadi cukup susah untuk mengeluarkannya karena mungkin pantangannya yang mungkin dia lupa atau apa. Kita nggak tahu, cuman yang pasti prosesnya tidak gampang. Beberapa susuk yang populer di tengah masyarakat ditujukan untuk mendapatkan kesuksesan. Dengan memasang susuk tertentu, kesuksesan bisa dengan mudah diperoleh. Mulai dari mendapat banyak simpati, perhatian pimpinan, atau rasa sayang dari orang tersayang. Kira-kira biasanya susuk yang kayak gini tuh buat apa sih, Kang? Untuk kerahayuan, untuk kerahayuan itu untuk pamor supaya mulutnya lemes, supaya setiap omongan dan perkataannya selalu diturutin. Lawan jenis ataupun sama musuh, ataupun sama teman, sama atasan. Itu di bibir, di jidat untuk kewibawaan. Kalau di pipi untuk pemanis, biar kelihatan imut. Iya, yang pasti kan pengangkatan hodam itu di satu sisi kan kita juga secara batin kita itu kita juga berantem. kamu nggak sama dia lagi ya. Saya lepas ya. Jadi bagaimana supaya naklukin dia, bagaimana supaya dia nggak lolos, kita cengkram. Ya seperti itu. Jadi mungkin terlihatnya orang awam mungkin melihatnya seperti ya cuman narik seperti itu, tapi ya nggak gitu, agak-agak susah. Jadi seperti cacing, jadi istilahnya luwes, jadi agak sedikit susah untuk ditangkap gitu. Memakai susuk memang dipercaya sebagai media untuk memikat. Tapi benarkah pemasangan susuk kini menjadi tren di kalangan para pelakor? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setiap susuk memang memiliki karakter yang berbeda-beda, meski tujuannya serupa. Sayangnya, banyak orang pasang susuk untuk tujuan yang tidak baik.
Misalnya saja mendapatkan uang secara gampang. Yang bahayanya adalah disalahgunakan, contoh untuk dia mencari uang secara instan dengan cara morotin, ya bahasa sekarang tuh pelakor lah, kayak gitulah, untuk merebut suami orang. Oke pemirsa, jadi seperti bisa dilihat, yang di dahi lebih mudah keluarnya daripada yang di dagu ya. Lebih gampang untuk keluarnya juga. Oke. Lihat ke dianya, relax. Itu kenapa tuh Kang Dadan? Hah? Bisa ada kayak setruman gitu ya? Oke. Jadi cuman untuk netralin tubuhnya dia. Netralin tubuhnya dia, jadi supaya dia kembali normal. Supaya tidak lagi diikutin sama Hodam, karena mungkin zatnya bisa mengikutin tubuhnya dia. Karena tuannya sudah keluar, jadi sebagian pengikutnya tinggal mengikuti aja. Sudah selesai, cuma nanti tinggal mandi kembang aja dia. Proses pembersihan susuk selesai dengan kondisi Kang Dadan yang kelelahan. Lalu apa yang dirasakan Kang Arman yang susuk-susuk di tubuhnya ingin dibersihkan? Sebenarnya Mas, tadi yang dirasain tuh apa sih? Sakit. Pas dirasukin itu ada sadar apa gitu gak sih? Saya nggak sadar. Sakit, takut. Tapi pas dikeluarin ngeplong. Plong. Tadi tuh kayaknya beban berat. Sekarang enteng. Pasang susuk memang terasa kuno, tapi tetap melegenda. Kini masih banyak orang yang berburu dukun yang bisa memasangkan susuk di dalam tubuh. Tapi bukankah susuk terbaik adalah menjalani kehidupan sebaik-baiknya? Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.